Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Kristianti di sini. Apa kabar kalian semua? Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa selalu mencintai Rasulullah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kemarin ada komentar dari Mas Rudi Fahrudin. Mas Rudi Fahrudin ini pernah sekolah SMA di Marsudirini di Yogyakarta, dan saya akan flashback ke belakang ke masa SMA saya, di mana di daerah Malioboro itu ujungnya jalan yang paling ujung, bukan ujung, jadi pertengahan, lalu lintas pertengahan perempatan itu ada kantor pos. Lalu kita berjalan ke kiri lagi, itu sepanjang jalan itu banyak sekolah-sekolah yayasan yang berbasiskan Kristen Katolik, diantaranya SMA Marsudirini. Kemudian melewati Kali Code, itu masih daerah Bintaran juga. Itu juga ada SMA juga, SMA tempat saya menimba ilmu di Semea Marsudi Luhur. Di situ banyak sekali SMA SMEA yang berbasiskan Kristen Katolik. Lalu agak jalan lagi ke daerah masih di Bintaran tapi agak keluar. Di situ banyak sekali asrama mahasiswa. Ada juga dari Jambi, dari Riau, dari Sulawesi. Asrama mahasiswa dari Kalimantan, Papua juga ada. Pokoknya sepanjang Bintaran itu banyak sekali asrama mahasiswa dari luar Jawa. Dan masa-masa 90-an itu saya banyak berkawan dengan mahasiswa dari luar Jawa, termasuk dari Kalimantan, dari Bukit Tinggi, dari Padang, dan masih banyak lagi. Sahabatku yang dirahmati Allah, video kali ini saya akan bercerita satu kisah yang mungkin insya Allah bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Flashback ke belakang sedikit ke masa lalu saya, di mana ini adalah bagian dari perjalanan saya merengkuh hidayah Allah, perjalanan dari kehidupan saya di mana menapaki tangga-tangga keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini teman, dulu waktu SMA ada salah satu bioskop yang terkenal di Jogja. Itu namanya bioskop sekaligus diskotik, tempat nongkrong anak-anak muda zaman itu ya. Itu namanya Borobudur Plaza. Ini yang dikatakan Mas Rudi ini kompleks sekolah Katolik saya SMA di depan Permata. Nah, saya jadi ingat, ini Permata ini satu bioskop ya teman-teman, bioskop di dekat alun-alun. Dan saya jadi ingat waktu saya, satu kisah ya, kisah ketika masa-masa SMA itu ada bioskop Permata dan bioskop Widya. Itu adalah setahu saya bioskop yang paling jelek di Jogja, setahu saya. Lalu kisah ini berawal waktu saya SMA bersama teman-teman sahabat-sahabat saya, ketika kita ingin menonton film. Di zaman 90-an kan belum ada HP, belum ada YouTube. Jadi kita menonton film ya di bioskop itu. Saya pernah ke bioskop Permata dan Widya. Jadi ceritanya gini teman-teman. Ketika saya berangkat di sore hari bersama sahabat-sahabat saya ingin nonton film, waktu itu karcisnya juga masih 1250 ya teman-teman. Waktu itu saya mau nonton film, dan gambar-gambar yang terpampang, poster-poster itu kan banyak juga film-film yang perempuannya memakai bikini, memakai pakaian yang seksi. Nah, ketika saya akan membayar karcis dengan teman-teman saya ini, saya mikir kok gambarnya seksi-seksi gitu.
Sebelum saya nonton film, sebelum saya membayar karcis itu, saya bertanya selalu itu, dan itu refleks aja, spontan aja. Ini ketika saya masuk bioskop itu dosa enggak ya? Pertanyaan saya seperti itu. Lalu akhirnya kita berdebat dengan sesama teman. Udah nggak jadi nonton aja, yuk kita jalan-jalan aja. Uangnya buat makan, buat makan-makan, buat beli cemilan atau apa. Lalu kita udah ngantri mau nonton bioskop, mau nonton film di bioskop. Nggak jadi. Akhirnya kita bubar satu persatu. Ya, ada sedikit rasa malu karena kita sudah ada di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang sedang mengantri. Kita bubar. Lalu kita akhirnya jalan-jalan sepanjang alun-alun, sepanjang kawasan Malioboro. Suatu hari lagi, di lain waktu, di lain hari, kita seperti itu lagi. Dan saya sama seperti itu lagi. Ketika kita mengantri ingin beli karcis, kita masuk ke bioskop ini, dosa apa enggak ya? Dan itu pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang wajar, yang anak-anak muda saat itu dipertanyakan dalam hati kita. Akhirnya nggak jadi lagi. Jadi sampai sekarang saya belum pernah nonton bioskop di bioskop Widya dan Permata sampai sekarang. Sampai akhirnya sudah tutup dan sudah bubar bioskop itu. Teman-temanku yang dirahmati Allah, ini adalah bagian dari kisah yang unik dari saya. Kenapa saya bilang unik? Karena memang saat-saat perjalanan saya ini Allah selalu kasih sinyal-sinyal. Ketika kita memasuki suatu tempat di mana kita merasa tidak nyaman, Allah katakan itu tidak nyaman buat saya. Ada satu lagi kisah. Kembali lagi ke bukan bioskop, diskotik ya. Itu terkenal di daerah Jogja pada tahun 90-an. Namanya Borobudur Plaza, terkenal dengan diskotiknya, dengan kafenya. Nah, pada saat itu saya biasa janjian dengan teman-teman SMA saya. Nanti sore kita ke diskotik ya. Nanti kita ke Borobudur Plaza. Dengan berpikir yang sedikit kepo. Kalau bahasa sekarang kepo ya. Diskotik itu tempat apa? Pertanyaan saya cuma dalam hati, karena saya tidak mau teman-teman saya tahu diskotik itu tempat apa sebenarnya. Kenapa teman-teman saya selalu bilang diskotik, kafe dan lain-lain. Kalau kafe jelas tahu saya, tempat makan, tempat nongkrong. Tapi diskotik ini tempat apa nih? Penasaran saya. Saya bersama beberapa teman nih sudah janjian, kita datang ke Borobudur Plaza. Sampai di Borobudur Plaza, ketika kita mau masuk ke Borobudur Plaza, sama aja ketika kita mau masuk membayar gitu, saya mikir nggak jadi saya masuk ke sini takut diapa-apain gitu. Ada apa ya, saya nggak tahu dalemannya gitu. Dosa apa enggak ya? Pertanyaan saya seperti itu, dan selalu muncul seperti itu. Saya balik lagi, akhirnya balik lagi, pulang ke rumah nggak jadi gitu. Jadi uangnya utuh karena saya memang saya berpikir lebih baik uangnya buat jajan, karena waktu itu uang kalau kita masuk ke diskotik atau bioskop cukup lumayan, kita buat jajan makanan, cemilan sehari-hari cukup lumayan, mendapatkan banyak. Lalu teman-teman, berangsur seperti itu terus. Ketika saya mau masuk ke Borobudur Plaza, selalu saja saya masuk ke sini, dosa enggak ya? Dosa apa enggak? Terus saya takut diapa-apain, tempatnya seperti apa sih? Dan rasa penasaran itu tidak terjawab. Itu saya selalu bergerombol dengan teman-teman saya ketika kami ingin ke Borobudur Plaza. Ini bagi yang tinggal di daerah Jogja di tahun 90-an pasti ingat apa yang saya sampaikan, apa yang saya katakan, pasti mereka tahu. Seenggak-enggaknya mereka tahu tempat-tempat yang saya sebutkan. Lalu suatu hari teman-teman, karena saya saking penasarannya, suatu hari saya di sore hari saya berangkat sendirian. Zaman dulu kita memakai celana jean Levi's ya, celana jean Levi's cut bray yang apa namanya, yang
bentuknya kayak Elvis Presley itu ya. Zaman dulu, zaman kita tahun 90-an itu memakai celana seperti itu. Saya belum memakai jilbab, sahabatku. Saya datang ke Borobudur Plaza sendirian dengan percaya diri ya, dengan percaya diri saya datang. Saya ingin tahu tempat apa sebenarnya yang selama ini teman-teman saya selalu datangin dan membuat mereka kayak nyandu gitu. Saya beranikan diri. Tapi pada saat itu banyak sekali laki-laki yang datang ke situ. Lebih banyak diantaranya daripada perempuannya, lebih banyak laki-lakinya. Saya bertekad bulat saya harus masuk ke Borobudur Plaza. Akhirnya sampailah saya masuk ke dalam. Dengan percaya dirinya saya masuk. Begitu saya masuk, gelap gulita teman-teman. Bahkan saya nggak melihat wajah-wajah orang-orang yang di situ, saya nggak lihat. Mukanya nggak jelas karena memang gelap. Lalu hanya ada lampu lampu yang berwarna-warni. Kemudian musik yang sangat memekakkan telinga. Saya sejenak ada 25 menit saya di situ. Saya lihat-lihat sekeliling. Apa enaknya? Saya bertanya dalam hati, apa enaknya di dalam ruangan ini? Apa yang saya dapatkan di dalam ruangan ini? Kenapa teman-teman saya merasa nyandu di sini tuh? Akhirnya itulah seumur hidup saya masuk ke Borobudur Plaza. Di situ, di diskotik itu, saya cuma lihat-lihat, saya tatap semua orang-orang, nggak ada yang saya kenal. Dan muka mereka rata-rata nggak jelas karena memang gelap, hanya terpaan lampu warna-warni dan musik yang sangat kencang sekali. Saya bertanya kepada diri saya sendiri, apa nikmatnya berada di sini? Apa enaknya berada di tempat ini? Saya rasa memang nggak nikmat, nggak enak karena memang nggak ada yang enak. Yang saya lihat orang hanya ngerokok, orang hanya berjoget-joget ria dengan musik yang sangat memekakkan telinga, dan bagi saya sama sekali nggak ada rasa nikmatnya dan enaknya. Akhirnya saya keluar, saya memutuskan keluar, dan sampai hari itu, sampai detik itu saya berjanji saya tidak akan pernah mendatangi yang namanya diskotik. Itu SMA kelas 2 teman-teman. Dan itu adalah pertama dan terakhir saya masuk ke diskotik di Borobudur Plaza. Akhirnya dari pelajaran semua ini, sahabatku yang dirahmati Allah, saya dapat menyimpulkan bahwasannya pengalaman saya ini adalah bagian perjalanan spiritual saya, di mana ketika kita merasa dekat dengan Allah, segala macam bentuk perbuatan maksiat atau perbuatan yang mengarah kepada maksiat, kita akan merasa tidak nikmat. Kita akan merasa bahwa itu asing buat kita. Tapi kalau kita selama ini jauh dari Allah, segala macam bentuk yang mengarah kepada maksiat itu akan terasa nikmat bagi kita, dan kita akan merasakan kenikmatan itu terus-menerus sampai kita lupa, dan entah itu sampai kapan kalau Allah tidak mengizinkan kita untuk menemukan hidayahnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, cerita ini saya kasih tahu kepada sahabat semua sebagai cabaran, sebagai inspirasi, motivasi bahwa segala sesuatu yang berbau maksiat atau segala sesuatu yang mengarah kepada kemaksiatan, insya Allah kalau kita memang diri kita merasa harus belajar kepada agama yang lurus, insya Allah kalau kita merasa bahwa kita harus dekat kepada Allah dan kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dijaga. Selama kita hidup di dunia ini, insya Allah kita akan dijaga daripada perbuatan yang buruk yang mengarah kepada kemaksiatan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, saya tidak saya tidak mengecat bahwa semua orang yang datang ke tempat diskotik dan lain-lain sejenisnya itu mereka adalah berbuat maksiat. Saya tidak mengejas seperti itu. Hanya perbuatan yang mengarah ke hal demikian itu sebaiknya kita hindari. Karena apa?
Karena setan akan suka dan akan bersukaria. Setan akan berusaha menarik kita lebih dalam lagi, hingga kita merasakan kenikmatan itu sendiri tanpa kita mau lepas dari hal tersebut. Cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan pengalaman dan sharing saya di masa lampau membuat kita semakin dekat kepada Allah, membuat kita menjauhi segala sesuatu yang mengarah kita kepada kemaksiatan. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang selalu beruntung. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.